maupun internasional. Oke, dan selanjutnya, apa aja sih syaratnya kalau kita mau buat konten? Sebenarnya gampang, satu cuman HP atau kamera, 2 kreativitas dan niatan. Nah, HP dan kamera udah pasti lah ya, semua orang di sini udah pasti punya, udah pasti udah ada akses lah ke sosial media atau kemanapun itu sekarang mau pakai nanti. Kita bahas sebenarnya banyak ya channel-nya, cuman kita bahas 3 aja, YouTube Short, Instagram, TikTok. Itu udah paling enak deh, paling enak mau di situ mau nyebarkan apa aja, pengkategoriannya udah khusus, mereka juga udah punya sistem, machine learning yang cerdas dan udah bisa mengkategorikan atau mengklasifikasi konten yang kita buat ditargetkan ke orang yang seperti apa, audiensnya udah tahu dan kita juga bisa memasang iklan di situ dan lain-lain. Cuman, yang akan saya sampaikan hari ini adalah lebih ke arah organik ya. Jadi iklan itu ada yang berbayar, ada yang nggak bayar. Tapi ada yang nggak bayar tapi bisa viral. Nah, yang saya membahas yang itu, yang nggak bayar tapi bisa viral. Itu dulu. Dan, kedua ya pasti kreativitas dan niatan karena sama seperti profesi lainnya di dalam, apalagi ini kan di bidang kreatif. Jadi ada pasti di saat momen kita nggak punya ide atau mungkin kita burnout, idenya udah mentok nggak bisa keluarin lagi, atau mungkin kita udah usaha capek-capek banget, tapi ternyata hasilnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita, akhirnya kita nggak lanjut. Makanya banyak banget kreator yang bukan maksudnya pemula. Pemula yang di awal tuh bikin sesuatu project yang wah gitu, kelihatannya tapi di tengah-tengah jalan berhenti. Mungkin atau teman kita, atau mungkin siapapun yang kita mungkin kenal, "Wah, kemarin kayaknya lu vlog gitu, tapi sekarang kok lu berhenti?" Gitu. Termasuk diri saya sendiri sebenarnya, karena saya dari zaman kuliah dulu di IT itu udah, bolak-balik juga, maksudnya bikin nyoba kayak konten YouTube, tapi nggak konsisten. Jujur saya diri sendiri pun orang nggak konsisten dulunya dan sering berhenti di tengah jalan, mental instan lah. Sama kok, sama kayak mayoritas. Maksudnya saya juga biasa aja sebenarnya. Cuman di sini saya bisa nanganin sekarang, saat ini, gimana caranya meng-overcome, masalah tersebut dan akhirnya bisa jadi yang produktif. Di sini kita mau jadi konten kreator yang produktif dan efektif. Oke, bisnis modelnya dari konten kreator itu gimana sih sebenarnya? Jadi ada 2 yang paling umum sekarang kita tahu. Ada personal branding atau memperkenalkan diri sendiri atau memperkenalkan perusahaan yang kita ingin perkenalkan, baik itu perusahaan tempat kita bekerja atau perusahaan, kita sendiri ya, itu udah masuknya aja kita ke personal branding, di mana kan berarti kita menciptakan suatu persona atau suatu, orang-orang gini, orang mau kenal kita sebagai apa. Nah, ada lagi sebenarnya sebagai kita konten kreator itu sebagai affiliate marketing. Jadi, mungkin saya nggak terlalu bahas di sini karena saya juga jujur belum coba, tapi gampangnya itu kalau misalnya kalian pernah buka TikTok atau buka IG, terus orangnya nggak nampilin muka, tapi ngeliatin alat-alat yang penting, alat-alat yang menarik, dan abis itu kita tertarik buat beli atau buat mencapai, ini belinya di mana? Dan akhirnya kita melalui link dari yang dia kasih, si kreator itu tadi kasih. Nah, kreator tadi itu dapat komisi dari si penjualnya, gitu. Jadi ada sistem kayak gitu dan itu bisa berlaku di semua negara, termasuk saya sekarang lagi di Jepang. Kalau saya mau nyambi antara, kerjaan saya sebagai karyawan dan di sela-selanya saya review barang dan orang ngelihat bahwa konten yang saya bawakan itu menarik, orang klik link dari saya dan beli itu misalnya di Amazon, di eBay, di Rakuten, dan akhirnya saya dapat duit dari setiap penjualan yang terjadi, itu ada. Tapi saya belum ke arah situ. Kita sekarang lebih ke personal branding. Di sini ada teman saya itu Bobocu lagi selfie di studio saya pasang, eee, pekerja sebagai personal brand sebagai influencer atau sebagai, kreator digital itu udah sangat valid saat ini dan ini adalah momen paling tepat untuk menjadi, konten kreator digital saat ini. Enggak cuman sebagai hobi, tapi kenyataannya hal tersebut bisa mendatangkan banyak keuntungan. Maksudnya bisa nggak cuman bertahan hidup, tapi kita bisa lebih makmur, bisa pindah dari desa ke kota, bisa mendapatkan gaji di atas UMR, itu sangat-sangat memungkinkan dengan menjadi influencer saat ini. Jadi ada caranya untuk kita bisa mempromosikan diri kita sendiri, tampil di khalayak publik dan orang mau gitu melihat konten dari kita dan akhirnya ada brand-brand besar yang datang ke kita dan mengesponsorin kegiatan kita. Tapi kita ya pasti ya harus mempromosikan dia, entah itu misalnya skincare, entah itu mungkin baju, entah itu mungkin, kuliner, macam-macam. Tapi di sisi yang kiri ini yang saya ingin bahas karena
ini berlaku nggak cuman buat diri sendiri, tapi bahkan buat ke company. Karena ini yang saya terapkan saat ini di perusahaan yang saya bekerja di Tokyo. Oke. Nah, kita lihat aja contohnya ya, langsung. Sebentar. Ini aku mau share screen satu lagi ya, bentar. Kita lihat. Kelihatan ya, Dimas ya? Aman ya? Oh iya, aman. Aman ya? Oke. Nah, ini sebenarnya, perusahaan yang lagi saya kerjain sekarang. Jadi sedikit sedikit cerita flashback. Jadi sebenarnya saya juga dulu kemarin hampir jatuhnya nekat ya, bisa ke Tokyo, terus habis itu juga di Tokyo ini juga jatuhnya saya nggak langsung perusahaan pertama ini, tapi dulu saya pertama di sini sebagai part-timer atau kita sebutnya di Jepang arubaito dan, saya ditantang dulu sama bosnya gitu. Maksudnya, "Kamu bisa nggak marketingin ini dalam waktu 1 bulan, kalau bisa dapetin banyak pendaftar dari Indonesia, kamu saya kerjakan jadi karyawan tetap. Kalau misalnya saya nggak bisa lanjutin, saya benar-benar harus pulang dari Tokyo, karena saya udah kehabisan duit, saya cuma bertahan tinggal 5.000 yen dalam 1 bulan." Coba bayangin 5.000 yen, 500.000 buat 1 bulan di Tokyo, itu gila sih. Tapi Iya. tapi itu memungkinkan, akhirnya ya fight or flight ya pokoknya akhirnya alhamdulillah udah bisa, jadi nggak ada alhamdulillah sampai saat ini growing dan apa yang saya lakukan ini nanti akan saya kasih contoh. Tapi sekarang mungkin saya ingin melawan, stereotype dari yang dulu mungkin tahun 2012, 2013 itu kerasa banget ya kalau mau jadi YouTuber itu, kita kalau nggak harus ganteng banget, harus kaya banget, ya harus lucu gitu, yang bisa komedi gitu. Sedangkan sekarang di zaman short video, maksudnya zaman video reels itu nggak lagi gitu, nggak udah bergeser hal yang tadi. Sure, ya poin-poin yang tadi sebelumnya itu tetap bisa mendatangkan, tapi ada beberapa poin yang bisa kita bawa tanpa kita harus memaksakan diri untuk keluar dari, kepribadian kita. Walaupun kita pasti memaksakan gimana caranya nanti ada saya kasih tahu kayak, menengahkan antara diri kita dan apa yang orang mau. Tapi kita bisa sekarang untuk jadi siapa diri kita, apa adanya, nggak perlu harus pura-pura jadi kaya, nggak harus pura-pura jadi kayak gimana, tapi kenyataannya ada. Contoh aja kita ambil, misalnya dia, ini si Mas Rian. Ini dia cuma sebagai ojol, nggak usah macem-macem, neko-neko, bawa aja kehidupan dia setiap hari jadi ojol. Dan dia sistem model bisnis dari konten kreator dia works. Kalau misalnya kalian lihat sendiri nanti cek pasti dia banyak udah dapetin endorsement. Kita nggak bisa dibilang bahwa dia pure bagi-bagi, tapi itu sebenarnya sistem model bisnisnya kayak Mister Beast lah. Mister Beast nggak mungkin dia bagi-bagi duit terus pikir dong duitnya dari mana, ya itu dari sponsor semuanya. Dan ini yang terjadi juga sama Mas Rian dari sponsor. Tapi ada poin di mana dia bisa membawa cerita, itu kata kuncinya, cerita, di mana kita bisa membawa cerita dari hidup kita setiap hari untuk bisa dinikmati sama orang. Kita bisa memainkan emosionalnya, entah itu sedih, entah itu emosi, entah itu, seneng, entah itu delightful, kelihatan kayak empati, simpati, itu kita bisa bawa dan kenyataannya bisa. Terus ini dari tukang ojol, berarti dia jadi cuman orang tukang ojol tapi dijadiin konten bisa ya, artinya hidup dari sini. Walaupun saya yakin, walaupun misalnya Mas Rian ini, sudah dapat lumayan dari dia menjob sebagai konten kreator, tapi dia tetap ngojol, bahkan saya bilang konten kreatornya gajinya pasti lebih tinggi daripada ngojolnya. Tapi nggak bisa dia ninggalin ojol ya, karena itu udah jadi branding-nya dia. Kalau misalnya dia udah nggak ngojol, orang-orang nggak jadi follow dia, nggak bakal nontonin lagi, kalau saya boleh bilang. Dan kalian udah pasti paham semuanya banyak ya, si Pandawara Group, di mana bersih-bersih sampah jadi duit. Ini nggak cuma bersihin doang, tapi udah jamin pasti karena dia jadi brand ambassador si beberapa brand. Nah, brand ambassador itu kan juga nggak murah gitu, karena saya juga, mencari beberapa KOL untuk perusahaan saya, jadi ya, hal tersebut bisa beragam nominalnya, tergantung dari orang atau influencer yang kita ingin jadikan sebagai, muka dari branding kita di beberapa campaign atau, iklan tertentu. Nah, saya kalau misalnya Dimas kalau ada sesuatu yang agak sulit dimengerti bilang ya.
Oh iya Bang, Ya, mungkin sebelum lanjut, kata-kata kayak campaign. Ya, ya, saya mau ya. nanya nih, tadi Abang menjelaskan tentang personal branding ya Bang. Hmm. Itu tuh ada nggak sih Bang solusi kalau misal personal branding yang kita buat tuh buat orang lain marah gitu atau tidak setuju dengan konten yang kita lakukan tuh? Ada Hmm. solusinya nggak Bang? Oke, itu ada, tapi nanti aku kayaknya kebetulan nanti ada slide yang cocok buat aku jelasin di situ. Oke, Oke, tunggu ya. oke. Ya. Oke, dari sekarang dari yang dia ini si apa, si Pandawara. Dia kan sebagai tukang bersih-bersih, bersih-bersih sampah lah ya kita tahu ya, tapi dia bisa bisa take benefit dari situ dan akhirnya dapat dari situ gitu. Jadi masing-masing dari Padawara Group saya yakin pasti mereka udah digaji dari sistem bisnis modalnya mereka. Jadi mereka melakukan hal sesuatu yang simpatik, yang orang bakal salut ketika melihat itu membawa traffic, di mana ada traffic pasti ada bisnis terjadi di situ. Pasti orang-orang yang brand-brand yang besar itu pasti juga mendekatkan diri ke mereka si Pandawa dan memasang atau mengaitkan brandnya mereka ke dia. Dan mungkin yang belum yang baru-baru kita lihat aja nih si Bu Asri yang kemarin lagi rame banget karena bahasa Inggrisnya accent-nya bagus banget. Nah, ini awal mula. Jadi nanti dia udah kelihatan banget ini sama kayak teman saya Bobo Cu di awal. Jadi dia terkenal, nge-booming, tiba-tiba cepat melesat 200.000 follower dalam 1 minggu kurang, dipanggil TV, terus abis itu nanti bakal jadi terkenal. Cuman sekarang selanjutnya adalah tergantung dari Bu Asri ini, dia bisa memonetasi nggak dari kegiatan ini. Karena dia nanti menentukan. Ada yang orang kalau misalnya kita lihat di sosial media pernah lah ya lihat satu viral, tapi besoknya kontennya nggak viral-viral lagi. Ada beberapa poin karena satu dia nggak konsisten bawa brandingnya dan kedua dia udah eh, tidak memanfaatkan momen tersebut untuk menjadi produktif. Jadi kayak misalnya satu viral terus habis itu besoknya dia loh ya males-males gitu ya akhirnya traffic juga turun. Sama kok sama bisnis apapun di mana kalau kita sering pakai ya otomatis dia seneng dong. Maksudnya si TikTok atau Instagram seneng gitu ketika kita asik, ketika kita sering-sering menggunakannya dia. Nah, dari konten-konten nanti mungkin bisa cek karena saya juga nggak bisa ngeplay apa namanya suaranya. Cuman di sini saya sebenarnya nggak lebih kayak membawakan diri sendiri aja di pekerjaan saya sekarang. Tapi saya di sini kan kan intinya dari perusahaan yang saya kerja ini adalah mengirimkan duit dari Jepang ke Indonesia. Tapi nggak mungkin dong satu kontennya satu full itu isinya ngirim duit mulu, nggak mungkin gitu. Kalaupun ada ngirim duit tuh saya celah-celahin di selah-selahnya gitu. Dan apa namanya harus terkait gitu. Kita tahu audiens kita harus kita deskripsikan. Contoh kalau misalnya kayak saya, sekarang saya deskripsikan bahwa konten konten audiens saya itu adalah orang yang bekerja di Jepang, umurnya kebanyakan adalah di bawah 30 tahun, kebanyakan laki-laki, dan kebanyakan itu tinggalnya di mana. Contoh saya nggak bisa mesamakan gitu yang orang yang bekerja di Tokyo dengan orang yang bekerja di Gunma gitu, daerah agak pinggir dikit. Nah, itu pasti beda juga. Nah, saya harus mikirin kira-kira konten yang mereka suka tuh kayak gimana sih gitu. Nah, di celah-celahnya saya bisa selipin soft selling-nya itu di situ. Kita bisa taruh brand kita di antara dari konten-konten kita. Jadi kalau misalnya dilihat dari konten-konten saya di sini ada mulai dari influencer yang cocok buat ditonton, cara transfer bank dari ATM Jepang ke ATM Jepang lainnya, itu kan juga beda ya dari Indonesia ya, lebih kompleks dan susah. Terus habis itu kita jelasin juga cara ngeprint karena di sini nggak ada tukang fotokopi, cari cari makanan Indonesia, bahkan sampai sampai apa, sampai saya ngasih tahu tempat pacaran paling oke itu di Tokyo di mana gitu. Dan di celah-celahnya itulah baru saya kasih tahu bahwa, ini brand yang kita apa, brand yang kita lagi bawakan, tempat saya ini ada tempat kerja saya bisa selipin di situ dan bisa dikaitin. Apalagi kalau misalnya udah berbau soal, mindset, itu saya paling seneng di sini karena banyak orang yang pasti nggak setuju sama saya, tapi banyak juga orang yang sedikit menaruh simpati ke saya. Contoh kayak soal gimana saya bisa sampai Jepang, itu ini cukup tinggi. Jadi, ini saya nggak promosiin sama sekali kayak, "Kamu harus pakai ini ya," enggak. Tapi setidaknya saya mendapatkan banyak follower dari situ dan brand yang saya bikin, ini saya yang bertanggung jawab menulis ini semua, di mana saya bikin seolah-olah, misi dari bikin channel ini adalah bikin orang yang nonton itu makin tahu soal hidup dan karir di Jepang. Dan saya bikin tagar sendiri Rantau Cerdas. Nah, berarti kalau misalnya orang itu tersebut pengen di Jepang ini nggak cuma cari duit,
tapi pengen tahu gimana cara hidup dan karir di Jepang dan pengen lebih lama dari yang sekarang ini. Maksudnya keluar dari apa, lebih dari apa yang ada saat ini dan otomatis berarti dia harus makin cerdas dong. Nah, kalau persona persona orang tersebut seperti itu, udah pasti mengidentikan ke brand yang saya bawa yaitu Speed, seperti itu. Jadi kita harus bisa, menaruh misi, visi visi kita sampaikan ke orang dan orang bisa selaras dengan visi misi kita. "Oh, gue juga kayak gitu, oke." Kenapa itu penting? Karena nanti di saat progresnya itu kita berjalan soal, brand kita, orang tersebut bakal menaruh emosi terhadap kita. "Gue udah kayak bro lu," gitu. Ada kan lu ibaratnya kalau misalnya di kosan di sana sekarang mau makan nggak makan tapi lu tetap kumpul, ya kan? Eee, lu bukan soal lapar atau enggak, tapi you love the company. Kalian suka kebersamaannya. Nah, saya menciptakan brand tersebut di, perusahaan yang saya sekarang. Saya mendekatkan diri, bahkan saya mengubah yang tadinya namanya customer service atau layanan pelanggan, saya bilang ke bos saya, "Bos, saya mau ganti." Saya bilang kalau misalnya di tim saya disebut layanan sahabat. Jadi kalau misalnya di WhatsApp itu mereka nge-chat udah kayak sahabat, bener-bener kayak, "Halo, gimana?" Dan ya kita kita berbicara fakta aja ya, bahwa orang yang ke Jepang itu kebanyakan kan orang-orang dari pedalaman. Misal bukan sorry maaf, bukan dari pedalaman, dari desa, saya juga dari pedalaman ya, dari Kalimantan. Eee, jadi dari desa otomatis menggunakan bahasa lokal, kayak misalnya Jawa, Sunda, dan lain-lain. Saya bahkan membolehkan untuk mereka berbicara dengan para admin di divisi saya untuk berbicara dengan bahasa daerah masing-masing. Silakan, karena memang saya pengen bener-bener sesuai dengan misi saya di sini saya tulis, saya pengen bener-bener jadi sahabat buat mereka. Akhirnya sekarang kalau misalnya ada yang bilang ada yang nyaing-nyaingin, saya nggak perlu bahas soal kompetitor, nggak usah bahas soal apa benefit-nya punya saya dan lebih tinggi dari mereka, walaupun saya jelas ada beberapa konten yang bisa menjelaskan bahwa, ada hard selling tetep ya, tapi setidaknya mereka, "Ah udahlah sama Speed aja nyaman," gitu. Ada perasaan kayak sulit dideskripsikan kalau misalnya kita bisa menyampaikan visi misi kita dan itu udah masuk ke otak mereka. Kayak misalnya kalian udah loyal sama pacar kalian yang sekarang, terus habis itu ada orang yang lebih ganteng, ada yang lebih cakep, tapi kalian tetap milih pacar kalian yang sekarang. Itu kan sulit dideskripsikan gitu, kayak sulit ditolak ukurkan itu berapa nilainya, nggak bisa. Nah, koneksi emosi tersebut yang saya ciptakan ke audiens saya, seperti itu. Dan, karena mungkin ada beberapa orang di sini yang tahu ya kalau saya sebenarnya cosplay, terus habis itu saya suka berbau wibu-wibuan, Jepang-Jepangan karena di ini otaku juga ya saya bahas. Jadi, saya mencoba untuk membawakan diri sendiri sesekali dan ini menengahkan antara, manfaat yang dibawa sama diri saya sendiri ketemu dan akhirnya saya boleh meng-collab-kan kayak seperti yang di sini ini yang soal bersepeda di Jepang ini kan sebenarnya lebih kayak personal kayak hobi saya, tapi banyak orang di ego ya, ini ego ya, bahwa saya suka cosplay dan saya suka bersepeda di Jepang dan dari demand itu ada orang yang belum tahu gimana caranya sepeda di Jepang dan kena tilang mulu, kena kejar polisi mulu, kena kena apa, nggak tahu cara nyebrang bahkan, atau bahkan bodohnya lagi adalah sorry, nggak tahunya lagi adalah, mereka apa, nyebrang di tengah jalan atau goncengan, gitu nggak boleh, dan nggak tahu lagi kalau misalnya sepeda itu punya STNK di Jepang. Nah, hal tersebut saya padukan akhirnya menjadi di tengah-tengah, nanti saya jelasin. Oke, saya balik lagi ke slide yang tadi. Oke, tadi itu contohnya dan tools, alat penunjang kreativitas sekarang. Dua-duanya. Karena modelnya itu cuman HP, jadi udah nggak usah ribet-ribet, semuanya udah ada di HP. Mungkin ada beberapa yang nanti yang di bawah dijelaskan, cuman yang ini yang paling sering saya pakai, gunakan. CapCut udah pasti itu udah kayaknya udah banyak ya, kita sebutnya yang udah sering ngedit pasti bilangnya adalah alat apa, software aplikasi paling satset. Jadi paling cepet ngeditnya, bahkan kalian bisa produksi sambil tiduran, itulah sebabnya kenapa saya semenjak udah menggunakan, CapCut dan aplikasi di iPhone untuk mengedit dan lain-lain gitu, semua aplikasi untuk editing di, laptop saya hapus. Udah nggak usah CapCut aja cukup gitu, karena rendernya udah bagus juga dan saya bisa nyantai kerjainnya mau sampai mana, mau lagi di kereta, mau di bis, mau sambil tiduran, mau sambil ngapain aja bisa. Jadi pakai HP itu udah paling convenience banget. Dan, beberapa tools lagi kayak misalnya di OpenAI atau ChatGPT mungkin kalian udah beberapa denger ya, otomatis karena anak teknik juga, masa nggak tahu ya ChatGPT. Mas tahu kan Oh, ChatGPT? tahu. Tahu ya? Hmm. Nggak tahu, malu sebagai anak teknik. Nah, eee
itu juga bisa membantu untuk, bikin ide. Karena kita udah pasti bekerja di bidang kreatif, baik saya sebagai fotografer, baik saya sebagai konten kreator, kita pasti punya namanya art block. Jadi kita nggak punya pikiran kayak, "Aduh ini kita bikin apa lagi ya? Aduh nggak ada ide," atau mungkin nggak tahu gimana. Bilang ke ChatGPT atau Bard, bisa gunakan kompetitornya Bard dari Google, bilang aja di bahasa Indonesia dan minta saran dari mereka. Contoh kita cuman kepikiran bahwa, oke, gua mau bikin, konten tentang masakan Indonesia. Bilang ke ChatGPT bahwa tolong rekomendasikan 30 konten untuk 30 hari, dalam memasak masakan Indonesia dan saya minta dideskripsikan setiap hari, itu bisa. Nah, terus habis Mhm. itu, Midjourney itu saya pakai sekarang untuk gunakan bikin brosur, bikin dan lain-lain karena saya bisa meng-generate image tanpa ada copyright, jadi saya gunakan itu bisa dicari dan Eleven Labs saya gunakan sekarang untuk mendubbing diri saya, dengan bantuan AI tersebut saya nggak perlu ngomong di video, tapi video tersebut bakal berbicara dengan suara saya, yang mana itu penting kalau misalnya kalian sebagai, konten kreator dengan membawa branding-an kalian sendiri, jadi dicoba aja silahkan, jadi bisa meng-cloning, kita sebutnya voice cloning, itu bisa dipakai Eleven Lab dan kalau misalnya PC kalian kentang, misalnya kalian coba di PC, bisa pengen nyoba di laptop sendiri, tapi nggak mau coba di karena HP juga kebetulan kentang, kalian bisa coba Mhm. Runway. Runway itu Mhm. kayak Adobe Premiere-nya tapi versi di cloud, jadi Mhm. website dan itu bisa dicoba dan Runway pun udah sangat-sangat cerdas. Bisa hampir semua malah lebih sebenarnya, lebih canggih daripada si CapCut. Dan ini adalah tools-tools yang saya gunakan. Kalau dibilang, art block, saya jujur hampir nggak pernah saat ini. Hampir setiap aktivitas saya selama di Jepang, saya bisa jadikan konten. Oh. Nah, Oh iya Bang, oke, sebelum itu, mhm, saya mau nanya Bang, mhm, tadi sebelumnya dari beberapa tools tuh kan ada ChatGPT ya Bang? mhm, mhm, Nah itu ChatGPT bukannya ngambil apa, dari banyak source gitu ya Bang? mhm, Itu, mhm. dari hasilnya itu apa nggak menimbulkan plagiarisme ya? Untuk plagiarisme itu kan kamu bisa cek juga di Writesonic atau kayak gimana, maksudnya kita bisa pakai AI lain dan pengantaran yang diperlukan dari ChatGPT itu sebenarnya kita lebih ke arah cara mengkomunikasikan dari informasi tersebut. Dan kalau misalnya Oh. kita takut kan kita jadi kayak ambil referensi gitu, kalau ngerjain TA ini jadi prereferensi. Kalau memang ini sumber tersebut adalah dari suatu A, B, C, ya sertakan nggak masalah, nggak ada yang salah kan untuk menyertakan di dalam informasi tersebut. Contoh, saya mau Iya. jelasin tentang bikin KTP di Jepang dan aturannya bikin KTP adalah A, B, C. Saya tadinya nggak tahu, saya cari di browsing, di search engine sebelum ada ChatGPT pun kan kita harus layaknya ngasih tahu linknya dari mana dong. Dan kalau takut ChatGPT mendapatkan dari sesuatu yang random, ya gunakan Bard. Bard itu kan sekarang juga di Google dia memberikan sumbernya, setiap dia ngomong dari mana asalnya. Oke. Dan, Iya. kita berbicara soal orisinalitas, hampir tidak ada yang namanya orisinal sekarang. Iya. Jadi jatuhnya adalah kita Iya. cuman recycling atau membuat ulang konten yang sudah pernah dibuat sama orang lain atau diri kita sebelumnya ke dalam format baru. Kita sebutnya di dalam dunia kreatif disebutnya fujade, kebalikannya deja vu. Deja vu itu lu belum pernah lihat, tapi lu kayak pernah ngerasain. Nah, ini lu udah pernah lihat, tapi lu melakukan dengan hal yang baru, paham nggak? Oke, iya. Jadi itu Mhm. sebenarnya konten-konten yang saya bikin pun saya nggak boleh bilang bahwa kayak misalnya saya bikin tutorial pindah alamat KTP di Jepang, karena kita kan pindah pindah alamat di sini harus lapor, pindah alamat sini harus lapor. Yang bikin konten tersebut di TikTok atau di IG tuh udah banyak banget. Tapi kan mereka cara pengantarannya beda, cara menjelaskannya beda, dan virality atau keefektifan dari konten tersebut beda. Kalau saya merasa bahwa aku bisa bikin versiku dan insya Allah lebih baik, kenapa enggak, gitu. Nanti bakal dijelaskan juga di sini. Nah, kita lanjut aja ke sini karena Mas masuk juga. Ini termasuk nanti menjawab yang pertanyaan pertama tadi ya. Konten Oke. seperti apa sih yang bakal laku? Nah, ini berdasarkan yang sekarang. Ini ada Mhm. beberapa di sebelah kiri ada diagram ya, ada past dan future. Ini, berpengaruh dari yang dulu kita bermain IG atau bermain Twitter atau bermain, Instagram, di mana dulu hashtag itu raja, reels itu IG itu ada estetikanya. Ini sebenarnya masih sih. Caption dulu nggak peduli, tiba-tiba ada viral aja. Terus habis itu, dulu IGTV, zaman IGTV atau long reels kita bisa disebut itu perform better. Sekarang enggak, di masa depan itu bahkan boleh dibilang konten kreator di IG atau TikTok itu udah nggak peduli lagi sama, follower
Ada pasti kalau kalian browsing di mana mereka nggak punya follower, paling cuma 100, tapi bisa dapetin jutaan rupiah dari nge-live TikTok. Ya, itu beneran bisa, karena mereka main algoritmanya adalah berdasarkan kualitas konten itu, bukan berdasarkan sebanyak apa follower-nya. Ya, sebanyak follower-nya makin banyak, otomatis makin gampang, karena nanti mesin mencarinya, machine learning-nya akan mengkategorikan konten kalian yang bikin ke follower kalian dulu dong. Tapi kalaupun nggak ada follower, ya machine learning-nya bakal tetap ngusahain, oh konten kalian ini gue tahu yang cocok yang nontonin konten lu orang seperti apa, sini gue anterin konten lu ke mereka. Gitu. Jadi jadi nggak harus kepatokan, udah nggak valid zaman sekarang beli follower tuh nggak ngaruh, udah nggak peduli lagi soal itu, malah bukannya nguntung malah kita jadi kena shadow ban dari dua platform tersebut. Mending jangan, biarin aja otomatis organik. Kalau mau bayar sekalipun bayar ke platformnya, bayar ke TikTok, bayar ke IG. Nah sekarang itu kita lebih eh, membuat kayak tadi saya bilang ya, tuh ada tulisannya community is king. Jadi kita bisa membangun komunitas dari follower kita menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan follower kita. Terus abis itu kita bisa memberikan caption yang cocok. Caption itu harus kita perhatiin sekarang. Jadi nggak bisa lagi ditulis berdasarkan cuman kayak nih konten menarik, blek. Terus habis itu kita nggak tulis apa-apa gitu, baik di dalam video atau di captionnya, kayak misalnya bilang mau tutorial sepeda, tapi saya cuman kasih emoji sepeda. Ya TikTok atau IG juga bingung ini konten apaan gitu. Dan di videonya juga nggak ada tulisannya, karena sekarang TikTok baik IG atau TikTok mereka baca teks yang di dalam video dan teks yang di caption. Jadi kalau memang ada di caption bagus, ada di video bagus, ada dua-duanya bagus banget. Jadi mereka langsung tahu oh ini konten tersebut tentang ini gitu. Dan ada beberapa poin dari saya personal, yaitu adalah soal relate, bisa dirasakan secara emosional. Makanya banyak ya yang di awal-awal tuh orang bikin sesuatu yang konflik ditaruh di awal banget, karena kita short attention. Orang-orang zaman saat ini cuma 4 detik pertama itu penting banget bikin sesuatu yang konflik gitu. Kalau misalnya kalian lagi lihat yang konten-konten saya tadi, pasti saya juga bikin kayak misalnya orang Indonesia pernah diusir dari sini gitu, atau mungkin kamu pernah ditilang gitu, atau mungkin ada orang yang konyol kemarin dulu tahun lalu apa berapa, ada orang sebenarnya dagang soal foto produk, tapi teks pertamanya itu adalah bikin konten ini aku harus menggoreng es. Ngapain coba menggoreng es? Ya pakai air aja gitu. Tapi kan hal tersebut tuh kayak bikin lu komen gitu, bikin kalian komen, dan itu memang sengaja. Kita harus memainkan emosional dari audiensnya. Entah itu simpati atau merasa kasihan atau merasa empati, merasa respect atau merasa sebel, bahkan ada orang-orang yang kayak gitu kan yang bikin sebel gitu. Cuman saya nggak terlalu nyaranin, saya nggak bisa ngasih tips itu karena saya pun nggak setuju dengan orang-orang yang clickbaiting dengan memprank atau mungkin ngasih sesuatu yang berakibat buruk, ya, baik internasional maupun nasional. Indonesia ada pasti ya konten kreator kayak gitu. Tapi kita lebih ke arah yang positif-positif aja. Kalaupun memang kita agak menggeser sedikit opininya atau menggeserkan sedikit judulnya, tapi judulnya itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Nah, jadi nanti habis itu saya belikan lagi. Terus habis itu, kita juga bisa menjadikan target bagian dari cerita. Jadi audiens kita itu bawain sebagai bagian dari cerita kita. Kayak misalnya saya konten itu kan bekerja dari sebagai satu-satunya Indonesia di perusahaan tempat saya. Dari 0 sampai 10.000 follower, sampai sekarang pun saya nggak pernah nggak bilang thanks. Jadi pasti ada tuh konten di mana saya bilang makasih ke mereka yang udah follow, yang udah komen, yang udah dukung. Mereka akhirnya jadi cheering us gitu. Jadi mereka bakal mendukung kegiatan kita. Mereka jadi berada di dalam train atau kereta yang kita lagi kendarain gitu. Udah lu jalan aja, gue dukung kok gitu. Ada yang bahkan video saya ke take down kemarin, terus ada yang komen, tenang aja bang, video lu udah gue downloadin gitu. Jadi kita punya relasi yang kuat dengan para follower kita, itu penting. Makanya juga di fiturnya dari si TikTok itu ada program stitch, atau mungkin melanjutkan, kayak pernah nonton pasti ya, orang bikin konten terus tiba-tiba kepotong sama orang lain yang merespon. Nah, fitur-fitur itu harus dipakai. Termasuk juga ada orang yang komen tersebut kita balas dalam bentuk video, itu juga harus dipakai. Jadi fitur-fitur yang ada di Reels, ada di IG, ada yang di TikTok, itu kalau bisa utilisasi semua. Karena kalau kita pakai itu, otomatis mereka juga, si pihak platformnya suka gitu. Oh, lu memaksimalkan alat yang gue siapin ya, gitu. Oke deh, gue bantu yuk jadi promosi lagi gitu. Udah otomatis pasti.
Dan tadi juga karena mereka kita terapkan sebagai bagian dari cerita, otomatis kita juga sharing behind the scene-nya, prosesnya, susahnya gitu. Kayak di perusahaan yang fotografi saya juga kan apalagi fotografi kan pasti ada result, ada behind the scene dong. Itu penting banget. Behind the scene itu memberikan role paling tinggi di bisnis fotografi saya. Karena saya otomatis kayak kalau misalnya saya cuma ngeliatin behind the scene, terus abis itu hasil, ya mungkin ada beberapa yang suka. Cuman kalau pas ketika lagi bilang behind the scene, saya ceritain kayak misalnya eh saya dapat klien tersebut mau foto anime tapi bajunya Jawa gitu. Terus abis itu nih hasilnya. Nah itu lebih penting daripada cuma ngeliatin BTS terus hasil. Mending ada ceritanya di awal kita harus niatin bikin balik lagi poin satu kita harus bikin emosional kita bikin penasaran kita bikin kayak gue pengen tahu lagi dong gitu ini gimana lanjutannya gitu gue pengen tahu lagi dong kelanjutannya part 2 gimana gitu itu juga ada disebutnya kita partisi jadi satu ide tapi kita pecah jadi 5 pecah jadi 4 itu ada metodenya tapi poin-poin tersebut adalah ini, kita memberikan proses ke mereka dan memacu emosional mereka untuk bisa lebih percaya. Sorry, ada yang ngomong ya? Enggak ya? Kita lanjut ya? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi lupa deh tadi. Bentar, ada satu poin kayaknya. Kita tadi mau bahas soal tadi Dimas tadi pertanyaannya soal pertama jadi lupa lagi. Konten negatif ya? Iya. Konten negatif ya. Kalau konten negatif itu menurutku itu berbau soal emosional ini sih. Jadi ada orang yang memang sengaja mempresentasikan diri dia, personal branding dia untuk sesuatu yang berbau negatif. Contoh mukbang gitu. Mukbang nggak semuanya negatif ya, tapi ada yang kita nggak perlu sebutin siapa, tapi sampai sakit-sakitan dan lain-lain. Ya mau nggak mau mereka memang mendapatkan dopamin dari situ gitu. Mereka mendapatkan mengengage orang-orang biar komen, biar nge-share itu dari tindakan tersebut gitu. Walaupun saya juga nggak bisa bilang hal tersebut adalah hal yang positif karena dari sekian banyaknya jalan, banyak kok jalan yang bagus kenapa harus pilih yang jelek. Jadi kita mau keseharian kita sebagai mahasiswa IT aja deh. Kita mau bawa itu sebagai konten. Sebenarnya nggak harus kayak gue cuman sekolah di kampus di IT apa spesialnya dari gue enggak menurut saya pribadi setiap cerita dari setiap orang itu memiliki unique value propositionnya masing-masing jadi punya cutting edge-nya punya setiap uniknya tergantung gimana sekarang adalah cara untuk mempresentasikannya gimana cara kita mengantarkan ke mereka karena pasti ada nggak mungkin nggak ada yang nggak unik baik kita bukan dari kalangan menengah ke atas, contoh kita menengah atau bahkan menengah ke bawah dan kita punya mungkin keterbatasan di banyak hal, baik dari diri sendiri maupun keluarga. Tapi ingat di situ saya bahas di poin pertama, kita membawa emosional. Pasti banyak yang bisa orang relate sama kita. Dan bagaimana kita mengantarkan value, ini poin selanjutnya, menyebarkan manfaat. Intinya adalah konten yang bermanfaat udah pasti itu growth organik paling bagus. Kalau misalnya balik lagi ngelihat konten saya, cek konten yang membawakan tutorial otomatis udah paling bagus performanya. Atau mungkin ngasih tips, atau mungkin ngasih himbauan, ngasih warning, atau ngasih sesuatu yang ibaratnya, boleh nih gue save gitu. Atau mungkin nabung, kayak misalnya di aku kan money remittance, otomatis soal mau duit, berarti nabung, investasi saham, di mana, dan investasi-investasi lainnya. Hal tersebut pasti membawa manfaat, dan otomatis hal tersebut pasti dibutuhkan orang, berarti orang-orang juga bakal engage, baik itu dalam bentuk nge-save videonya, nge-share videonya, atau berkomentar di situ. Berkomentar bisa dalam arti mendukung, bisa dalam arti menanyakan kayak, "Bang, tadi itu poin yang itu apaan artinya?" gitu. Atau mungkin, "Bang, kasih video selanjutnya tentang ini dong." gitu. Nah, hampir dari setiap engagement yang terjadi itu hampir bisa dibilang sebagai konten kreator yang efektif itu nggak ada yang namanya kehabisan ide. Pasti dari komentar, dari kita lihat orang lain bekerja, itu pasti ada masukan-masukan yang bisa menunjang pekerjaan kita di esoknya, gitu. Nah, ini yang tadi yang dibahas juga soal negatif atau lain-lain. Kita harus tahu yang kita terapin, yang antara sesuatu konten yang kita suka
dan yang orang suka. Kadang yang kita suka belum tentu yang orang lain suka. Kadang yang orang lain suka, kita juga belum tentu kita suka. Contoh kalau misalnya saya dulu juga mulai sesuatu branding, contoh dengan saya cosplay, saya tampilkan diri nge-gaming sambil cosplay gitu. Ya aneh kalau saya ngelihat kayak masa lalu dulu, ya saya jujur ingin memaki diri saya yang lama gitu. Cuman cuman jadinya nyadar gitu, oh ternyata ketika ada beberapa konten yang saya bikin, ternyata ada konten yang match gitu, yang aku suka, orang suka. Nah itulah konten efektif, yang berarti kalian udah punya rumus, oh konten yang kayak gini yang dipakai. Udah terusin aja, kayak gitu. Copy paste aja terus sampai kalian punya follower yang agak banyak kan, misalnya udah 1 M atau mungkin udah 2 M, dah boleh deh kalian, nge-explore. Walaupun kalian juga boleh sambil jalan sambil nge-explore, cuman kalau secara karena saya bekerja sebagai marketer di perusahaan, saya bilang jangan buang-buang waktu, mending kalau udah satu efektif, dibikin pola aja, berarti pakai pola tersebut diulang dengan cara yang baru, tapi rumusnya sama. Nah, berarti kita harus menengahkan antara yang kita suka sama yang orang suka. Mana titik tengahnya? Itulah konten efektif. Seperti itu. Mungkin kejawab tadi yang Dimas? Oh iya, jauh Bang, Aman ya? aman. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada tips dari beberapa pribadiku. Jadi, dari konten beberapa kalau misalnya kalian cek di pribadiku juga mungkin ada yang beberapa yang kayak saya bikin challenge 20 hari, eee, kayak winter kemarin saya berusaha bangun setiap jam 4 terus mandi air dingin selama 30 hari, selama full winter sebenarnya. Itu juga saya mulai dari awal itu nggak pakai format yang bertele-tele, cukup dengan TikTok yang ada bawaan, terus habis itu saya rekam dengan muka-muka beler, itu biarin aja, tapi saya sebenarnya sempat sempat berhenti aja sih, makanya itu nggak jalan lagi dan sekarang jalan tapi dengan project baru. Cuman intinya, mulailah dengan apa yang ada dulu dan jangan peduli dulu dengan standarisasi yang udah dilakukan pemain sebelumnya. Di mana pasti mereka udah punya sepak terjang dan jam terbang yang lebih banyak dong. Jadi, kita bisa memulai dari apa yang ada dulu, start poor but with why. Makanya saya selalu mulai dengan why, misi yang kalian bawa tuh apa sih? Contoh di sekarang, syukur-syukur kalau habis dari sini ada partisipan dari kita yang ingin menyebarkan dakwah gitu contohnya. Saya mau pengen bikin anak kampus mulai dari IT dulu deh, mengerti bahwa pentingnya hukum ini untuk dipelajarin contohnya, atau mungkin pentingnya berhidup dengan cara ini, pentingnya untuk berlaku sebagai muslim seperti ini gitu. Nah itu why-nya, tapi untuk memulainya pasti nggak mungkin langsung bagus. Jujur-jujuran aja, start poor aja mending apa yang kita punya sekarang, yang cuma punya HP doang ya udah punya HP, nggak apa-apa. Kita yang penting mulai dulu. Jadi, buluk nggak apa-apa di awal, yang penting mulai. Tapi kita punya misi ke depan, karena kalau nggak punya misi, kalau cuman punya, maunya cuman jadi content creator juga, ya gue pengen kaya, gue pengen terkenal, itu tuh ibaratnya kita punya mobil, terus habis itu mobil kita kendarain, tapi kita nggak punya tujuan dan kita cuman mau isi bensin. Duit tadi kan kita bisa kategorikan sebagai bensin. Ya mobil tuh mau ke mana kita juga nggak tahu kan. Tapi kalau kita dari awal kita udah tetapkan bahwa saya mau pakai mobil ini, mau nyetir dari Jakarta sampai ke, Surabaya. Nah, Surabaya itu why-nya, berarti duit, bensin, fame, atau mungkin segala hal yang menunjang tersebut itu adalah bensinnya, adalah bahan bakarnya. Tapi tujuan saya itu untuk sampai ke Surabaya. Itu harus diingat. Jadi kalau nggak punya why-nya, menurut saya udah pasti siapapun kreator udah pasti di tengah-tengah bakal stop dan bakal capek sendiri, burnout sendiri. Karena kita nggak punya alasan atau visi yang kuat di masa depan. Apa tujuan kita mulai dari sekarang. Jadi, kita harus begin from the end dan, eee, kita harus mengingat alasan kenapa kita memulai, oke? Kedua, wabi sabi ini, sebenarnya ini nanti ada 3, semuanya ini adalah prinsip yang saya terapkan selama di Jepang pelajarin. Jadi tadi kalau kita boleh bilang why itu sebenarnya ikigai, nanti bisa searching. Wabi sabi ini saya agak sulit mempresentasikan di bahasa Indonesia atau ke teks dalam teks, tapi wabi sabi itu adalah memulai dari sesuatu yang nggak perfect atau gini, sorry, salah, mencintai sesuatu yang tidak sempurna, loving the imperfection. Jadi, pasti ketika kita membuat ketika kita membuat konten, kita pasti tag berkali-kali. Entah kita insecurity, "Muka gue jelek banget yang tadi," atau mungkin, kita tag, "Ah, yang tadi jelek," gitu. Akhirnya kita kebanyakan di situ. Kayak tag cuman ngomong, "Halo guys, dengan Zega di sini, aku hari ini mau membawa," kayaknya halo guys udah enggak deh, udah nggak zaman, sorry. Itu era jadian dulu. Misalnya kayak gini, "Oke, hari ini aku mau ngasih tutorial gimana caranya untuk membuat donat," contohnya. Nah, terus habis itu
ngomong segitu pendeknya aja tapi tag 10 kali. Menurutku itu buang-buang waktu, buang-buang energi dan akhirnya kita udah capek duluan. Itu nggak bijak dan, karena itu nggak bagus, maksudnya karena itu udah memakan energi, ketika kita publish, ternyata hasilnya nggak tinggi-tinggi banget, kita akhirnya kecewa. Makanya mending tag sedikit, sedikit mungkin, maksimal kalau saya pribadi 3, jadi 3, satu script itu saya maksimal 3, kalau saya lebih dari 3, saya nggak mau tag lagi, pakai yang tadi yang gagal-gagal nggak apa-apa. Jadi mencintai ketidaksempurnaan tadi. Karena energinya bakal dipakai ke depan. Jadi ketika nanti hasilnya itu ternyata nggak sesuai ekspektasi kita, kita kayak, oke berarti ya udah konten selanjutnya aja deh kita pakai gitu. Jadi kita masih ada energi buat selanjutnya kalau memang itu gagal. Tapi kalau itu berhasil udah pasti kalian semangat. Oke. Selanjutnya itu adalah Kaizen. Nah, ini kontra dari si Wabi Sabi tadi. Wabi Sabi tadi mencintai ketidaksempurnaan. Kaizen adalah kemauan dari diri kita untuk menjadi lebih baik di esoknya. Jadi karena tadi kita udah mencoba dengan cara Wabi Sabi di mana kita mempresentasikan apa aja yang ada sekarang dan otomatis nanti ketika result pasti ada nggak puasnya dong. Kayak misalnya kemarin UTS kita ternyata cuma dapat 75, pas pulang kita belajar, oh ternyata ini kuncinya. Nah berarti kalau misalnya gue kerjain kemarin itu kayak gini, harusnya nilai gue 90. Nah tapi pola tersebut kalian terapkan untuk di UAS. Nah itu Kaizen. Jadi selalu terapkan sesuatu dari kemarin, dievaluasi, lalu dibikin lebih baik selanjutnya. Termasuk kita juga bisa belajar dari orang, kayak contoh kita udah bikin konten, terus habis itu ternyata konten tersebut kurang bagus, bukan kurang bagus atau mungkin kurang sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita bisa melihat ke orang lain, nah ini bisa nih gue terapin di kita gitu. Selalu jadikan setiap hari dalam perjalanan konten kreator sebagai bagian dari pembelajaran. Selalu terapkan hal tersebut. Gitu. Oke, mungkin itu dulu ya sedikit pengalaman dari saya. Saya yang bisa sampaikan, cuman ada satu bagian dari marketing yang sekarang ini saya dapatkan, di mana sebenarnya kegiatan marketing atau konten kreator ini sebenarnya tentang presenting gimmick to tell the truth. Jadi tampil diri sendiri sebagai sesuatu yang membawa sesuatu yang sensasional, tapi sebenarnya itu membawa sesuatu, tetapi sebenarnya informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang kenyataan sesungguhnya, gitu. Itu marketing untuk zaman saat ini, gitu. Ini nggak bisa bilang kenapa saya bilang zaman saat ini, karena bisa jadi di masa depan 10 tahun berikutnya marketing bakal berubah lagi gitu, karena marketing ini adalah profesi yang dinamis. Tapi untuk 5 atau 7 tahun ke depan dengan AI yang sekarang sudah banyak berjalan berkembang sangat pesat, gimana kita memposisikan diri sendiri di antara para AI tersebut adalah dengan cara autentik sebagai manusia. Kita bisa membawakan emosi dan nggak perlu takut sama AI karena kenyataannya kalau misalnya ada orang bilang bahwa kalau semua dikerjakan AI, terus manusia kerja apa? Atau siapa yang bakal bekerja? Ya yang bakal bekerja ya manusia yang mengerti AI. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kalau ada bertanya silakan. Baik, terima kasih Bang Jega yang sudah memberikan terima kasih kepada Bang Jega yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dari materi yang disampaikan, apakah ada peserta yang ingin bertanya mengenai hal-hal yang sudah disampaikan atau hal lainnya mengenai topik yang sedang kita bahas? Ya, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dimas kalau mau nanya juga nggak apa-apa ya Mas? Oh Nyantai. iya Bang, nah mungkin saya dulu kali ya Bang. Boleh. Jadi Bang, kalau misal ada kayak konten kolaborasi gitu, dari satu konten kreator dengan konten kreator lainnya tuh, apakah kita misalnya saya konten kreator dan dengan konten kreator lainnya tuh, apakah saya harus membayarkan jasa kolaborasi itu jadi ke konten kreator yang ingin kita kolaborasikan dalam membangun channel konten yang kita miliki? Oh, maksudnya mau ngajak collab gitu ya? Iya, ngajak collab. Ini tergantung dari kesepakatan kalian aja. Ibaratnya kita bilang MOU-nya lah gitu. Jadi kalau memang itu masih temen dan dia juga sohiban sama diri lu, nggak perlu formality terlalu tinggi,
ya nggak harus bayar. Jadi balik lagi ke orang tersebut. Kita sebutnya kan kalau misalnya di dunia marketer kita sebutnya key opinion leader, KOL, atau mungkin orang yang punya influence cukup tinggi untuk mempresentasikan sesuatu gagasan, idea, atau campaign. Nah, tergantung hubungannya kita ke mereka itu ingin apa, ingin secara cuman temen kita baik atau kita secara profesional itu kan balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu, antara kalian dengan antara kamu misalnya Dimas dengan Hmm. temen ada kebetulan influencer atau mungkin orang yang lebih punya banyak follower. Nah, gimana enaknya sama dia, tapi kalau memang itu udah berkaitan biasanya, kalau antara orang tuh ke orang, kayak misalnya Dimas dengan temennya siapa gitu, yang mana itu juga orang, kolaborasi. Biasanya kalau temennya masih temen dekat, nggak perlu bayar. Misalnya itu masih kayak, ya sohib anak teman-teman SMP, teman SD, Iya. teman SMA gitu, nggak apa-apa, tergantung gimana bicaranya aja sama mereka. Cuman kalau udah sama sama perusahaan, contoh misalnya saya, bekerja di Speed ini dan saya ingin endorse salah satu influencer di Jepang, orang Indonesia di Jepang, dan ingin mereka mempresentasikan Speed di akunnya dia, otomatis ya saya harus bayar dong. Jarang banget ada benefit, exchange di mana, company-nya nggak bayar, rata-rata bayar, pasti ada timbal balik, itu udah pasti. Karena ya bisnis mode ini karena, menjadi influencer atau menjadi public figure itu udah pasti, bisnis model gitu. Jadi kita ada jual beli di situ. Oke. Hmm. Mhm. Ya, terima kasih. Itu kayaknya ada yang bertanya? Wah, Ada yang bertanya tadi? apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh, ini Bang, ada dari chat Bang. Mungkin Oh, saya bisa tanyakan, saya mmm, baca ya Bang. mmm, Kalau misal ada iklan berbayar yang tidak efektif di penjualan online tuh, apa tetap harus pakai iklan berbayar terus Bang? oke. Ini dulu, problematika ketika aku ngawal jadi konten kreator dan marketing juga. Jadi gini, ada beberapa hal kapan waktu yang tepat untuk melakukan, pembayaran, iklan berbayar, sorry, paid paid ads, dan kapan kita harus pakai organik. Kalau memang dia ingin, melakukan itu dengan menggunakan apa, paid ads, biasanya hal tersebut dilakukan untuk sesuatu yang berkaitan dengan promosi langsung. Contoh banget ya, contoh misalnya, Dimas atau siapa gitu ingin mempromosikan suatu bisnis tanpa perlu mengembel-ngembelkan ngasih tutorial A, B, C, tapi langsung, "Nih, pakai bisnis gua," gitu. Nah, konten yang seperti biasanya direct seperti itu atau langsung 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 terang-terangan membahas soal brand-nya, itu biasanya sulit untuk di-generate, engagement atau mungkin, interaksi dengan para audiens. Umumnya dengan kita membayar, entah itu pakai IG, entah itu pakai FB, entah itu pakai TikTok, platform tersebut akan membantu konten tersebut untuk disebarluaskan ke khalayak lebih luas, di mana kita juga bisa menentukan targetnya yang mau dipakai apa. Contoh ya, Dimas, buka laundry-nya di Muncul, di dekat kampus contohnya. Nah, terus habis itu pengen mempromosikannya cuman di area kampus sampai Serpong. Nah, cakupan tersebut kan terbatas, berarti udah ditentukan, defined, atau mungkin sudah kita set lah, batasnya itu adalah segini. Nah, itu cocok menggunakan iklan berbayar. Karena kalau kita pakai yang organik, itu bisa jadi sama TikTok atau sama IG atau sama FB disebarkan ke orang random, gitu. Tapi kalau memang spesifik di area tertentu, di demografi tertentu, orang yang kita udah tahu banget jeli banget di bagian ini, gunakan paid ads. Dan kita bisa mengukur itu efektif apa enggak. Kalau misalnya enggak efektif, ada beberapa faktor di mana berarti, eee, demografi atau ciri-ciri, gampangnya ciri-ciri target kita itu kurang tepat. Contoh terlalu luas, kayak misalnya kita bilang kita mau buka tadi masih laundry ya, laundry di daerah Muncul. Terus habis itu ini laundry sebenarnya kita targetin untuk, mahasiswa dan kebanyakan karena kita ini, buat perempuan, jadi kayak misalnya perempuan pengen yang hygiene ya, jadi ini laundry khusus perempuan. Nah, kita harusnya punya sifat-sifat tertentu tapi itu nggak dimasukin ke dalam iklan kita atau iklan berbayar kita.
ya kita cuman share kayak gitu aja, atau mungkin cuman kita tulis kayak sebarkan ke orang lokal sini tanpa kita bilang A, B, C, D poin-poinnya, ya itu bisa jadi nggak efektif karena nggak tepat sasarannya. Tapi kalau memang itu mau bikin efektif, otomatis ya kita harus perinci lagi bagaimana target yang kita tuju. Nggak efektif cuman itu gara-garanya, gitu. Tapi kalau dan pastikan di sebuah platform yang digunakan pasti ada konversinya. Contoh kayak, aku ingin pakai ngiklanin konten A ini dengan bayar 50.000 untuk 1 hari. Nah, konversinya berapa? Dari 50.000 ternyata IG itu berani menjanjikan, "Oke, gue janjiin yang datang ke, profilmu ke profil kamu sebanyak 5.000 orang," contoh. Nah, kalau memang itu ditambahin jadi 100.000, nah si TikTok atau IG bakal bilang lagi, "Oke, gua sebarin ke 8.000 orang." Nah, itu harus dilihat konversinya sebagai apa dan, kita juga bakal melihat berdasarkan data ya, ini karena beda-beda setiap bisnis ada traksi atau ada riwayat, gampangnya, history, di mana, di mana ciri-ciri dari ciri-ciri dari target audiens yang kita tuju itu ada yang efektif, ada yang enggak. Nah, itu perlu diutak-utik terus. Karena saya, pakai ini nggak sering-sering kecuali untuk Google SEO, jujur, mmm, saya nggak bisa samain apa yang punya saya sekarang diterapkan ke, Kak Chandra ya, Kak Chandra yang nanya. Jadi, harus dicoba masing-masing. Kalau memang tetap kekeh menggunakan iklan berbayar, tapi kalau memang dari setelah, seminar ini mau mencoba yang tidak berbayar dengan mengkreativitaskan konten, ya bisa jadi opsi selanjutnya karena kenyataannya saya mendatangkan, audiens itu jujur sedikit banget. Untuk kategori company saya nggak lebih dari 10.000 yen dalam 1 bulan untuk anggarin pengeluaran marketing dalam bentuk berbayar. Tapi lebih arahin buat misalnya ngesponsorin futsal, ngesponsorin apa, mungkin ngasih hadiah, nah itu mending ke arah situ daripada harus bayar platform. Karena bayar platform saya udah tahu celahnya untuk bikin organik tapi tetap kena, gitu. Ya, terima Kayaknya ada kasih yang nanya Mas. lagi tuh ya? Oh iya ini Bang, dari Sektiara Almira itu Hmm. pertanyaannya itu bagaimana untuk mengetahui minat para audiens terhadap beberapa konten tertentu? Nah, untuk mengetahui, minat, mungkin aku share lagi yang ini, aku share screen lagi ya. Tadi ada kelewatan, untung aja ditanya. Bentar, mmm, mhm mhm, mana ya? Untuk mengetahui minat, sebenarnya baik dari semua platform itu ada alat-alatnya. Contoh, misalnya kita mau bahas soal, TikTok, kita punya trend discovery, di mana di sini kita bisa cari juga yang lagi trending sekarang apa, kita bisa ganti ya ini misalnya jadi Indonesia contohnya, Indonesia, dan kita bisa cari tuh dia bakal ngasih di dalam 7 hari terakhir, yang lagi viral tuh apa, dan kita juga bisa ngelihat lagi dari, iklan-iklan yang tertinggi, misalnya di sini kan masih Jepang ya, karena saya di Jepang, ganti dulu ke Indonesia. Oh sorry, manual ternyata. Nah, manual gini kita lihat dan kita juga bisa menspesifikasi contoh di sini kuliner. Nah, kuliner restoran contohnya dan dia bakal bikin lagi. Nah, kita 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 bisa melihat yang rame-rame sekarang lagi apa aja gitu. Tools-toolsnya baik dari IG Reels, baik dari TikTok itu banyak kok yang bisa dicari dan dari Google Trends juga kalian bisa cari. Ini bisa kalian ganti ya kalau di masing-masing daerah kalian dari Jepang kalian ganti contohnya ini ke saya. Saya contoh punya kerjaan saya aja dari misalnya explore what in Japan. So, karena saya bekerja di Remit, saya coba Remit cari dan saya bisa ngelihat gitu yang lagi rame ini kapan dibahasnya di daerah prefektur Jepang di mana dan apa aja yang dicari di Google itu juga bisa relate ke, pencarian kita karena mereka saling saling berbagi sih pasti, saya yakin saling berbagi. Dan, tadi kita kembali lagi ke sorry, kita kembali lagi ke bagian ini. Nah, minat para audiens tertentu juga kita bisa menentukan dari tadi ya, yang tadi slide yang aku kasih, antara menengahkan antara apa yang kita mau dan apa yang orang suka. Nah, jadi kalau emang kita suka masak, kalian harus banyak-banyak lihat referensi dulu, bagaimana orang kreator yang suka masak. Dan kalian coba contek dari situ dan coba diterapkan di, versi dari kalian.
Jadi banyak-banyak referensi, banyak-banyak ngelihat dari orang lakukan itu seperti apa, dan pasti ada kok, setiap niche itu pasti ada. Mau gampang, mau anehnya, absurdnya contoh, mungkin yang aku belum dapat ya, cuman ada, eee, misalnya tukang tambal ban deh, dia pengen 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 bikin konten sebagai branding-annya tukang tambal ban gitu, dia bikin. Nanti otomatis juga pasti kalau memang itu bisa membawa emosi, itu bisa membawakan sesuatu yang berkaitan sama manfaat, itu pasti otomatis si TikTok juga udah bakal tahu gitu. Jadi bikin dulu, kita udah tahu dideskripsiin, describing aja, ditulis yang kita mau bikin itu targetin ke mana, terus habis itu di-publish dulu ke TikTok atau IG, nanti juga pasti si, platformnya bakal mengetahui, asal kita informasinya jelas. Saya nggak saranin untuk kita campur-campur, contoh kita misalnya pakai bahasa Inggris, 50%, bahasa Inggris Indonesia 50%, karena mereka juga pasti bisa mengidentifikasi dari bahasa. Tapi ada baiknya kalau memang kalian lagi di Indonesia sekarang, mulai kontennya dari Indonesia semua, kecuali memang kalian mau bikin konten orang Indonesia yang mau belajar bahasa Inggris, orang Indonesia yang mau belajar bahasa Jepang, orang Indonesia yang belajar bahasa Jerman contohnya. Jadi dari bahasa, teks yang ada di dalam konten tersebut, caption, suara yang keluar, itu semua dipertimbangkan oleh platform-platformnya. Kalau misalnya kalian coba aku nggak bisa share di sini, cuman, di Reels itu juga bisa kita pilih topik. Nah, itu topik juga harus dipilih, karena topik itu ada macam-macam, ada kuliner, ada visual art, ada destinasi wisata, ada pengembangan karir, ada pendidikan. Nah, itu harus dipilih. Jadi jangan bikin kuliner tapi, misalnya kontennya konten kuliner, tapi bikinnya, perdagangan bisnis gitu, kayak agak ya bisa bisa sih masuknya, bisa masuk yang aneh tuh, pokoknya adalah konten A tapi di topiknya apa gitu. Jangan jangan nggak relate. Jadi si platform, machine learning dari si platform tersebut bakal ngerti, itu konten tersebut bakal diarahkan ke yang mana, gitu. Oke, gitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke Bang, dari chat dari Lutfi Eka Mmm, Prima, mmm, bertanya, "Pernah nggak sih Bang jenuh gitu selama membuat konten?" iya pernah. Nah makanya itu tadi, jenuh tadi, itu harus dibawa ke sesuatu yang kita suka. Itu sebenarnya tadi nggak banyak orang, aku nggak bisa bilang juga aku pertama, cuman aku boleh bilang nggak banyak kreator yang mempresentasikan bahwa kalian harus memprioritaskan mana yang kalian suka, gitu. Mungkin aku jenuh kalau misalnya aku terus mempresentasikan, contoh aku share lagi ya, tadi ya, mana, eee, ya ini, sorry, contoh aku share lagi. Mungkin aku bakal jenuh kalau misalnya aku terus-terusan mempresentasikan soal, duit, kerja, dan lain-lain gitu. Aku juga pernah ada titik jenuh di mana aku nggak terlalu konsisten. Nah, untuk menambahkan sesuatu yang untuk meng-hype-kan lagi, ya aku harus menemukan mana yang aku suka, mana yang orang lain juga suka, gitu. Makanya tadi aku bikin yang tutorial yang naik sepeda itu. Itu untuk nge-refresh sih. Jujur jujur setelah buat itu aku puas dengan, diriku sendiri, tapi aku juga di saat bersamaan membawa perusahaan yang lagi aku pertanggungjawabkan sekarang untuk tetap berkembang, gitu. Jadi harus dikreativitasin. Jadi harus dikaitin sama apa yang kita suka sekarang. Karena kita nggak mungkin dong nggak bahagia memperjuangkan apa yang kita suka, ya nggak? Maksudnya kita pasti ada punya suka di sini, entah main Dota, entah cosplay, entah masak, entah bikin apa, mekanik atau mungkin bikin sesuatu, crafting, itu kan pasti ada yang suka. Jadi kalau memang itu kalian udah pasti suka dan itu diri kalian banget, kalian enjoy menikmatinya, ibarat gini deh, kalian nggak dibayar nggak apa-apa, tapi kalian boleh ngelakuin tersebut, itu menurutku lakuin aja. Tapi otomatis ya tetep ya, kalau bisa sebisa mungkin jangan cuman suka, tapi harus memperhatikan sisi di mana aku bisa ngambil profit dari situ. Contoh, sering nge-game, tapi nge-game doang, tapi nggak dijadiin konten atau nggak nge-live atau nggak dijadiin hiburan atau mungkin mendatangkan traffic, menurutku juga agak sia-sia ya. Jadi, punyalah hobi yang bisa dipublikasikan, kalau aku saranku. Jadi sekarang aku punya hobi-hobi yang selama di Jepang ini aku punya hobi yang bisa dipublikasikan, karena hal tersebut aku suka ngelakuinnya dan aku punya potensi untuk membuat traffic. Hal tersebut ketika kita udah mulai ngonten, banyak yang suka,
banyak yang nonton, itu udah pasti dopamin. Dan dopamin tersebut udah pasti menge-drive diri kita untuk memproduksi lagi. Karena kita mendapatkan dopamin tersebut dengan cara produktif. Jadi otomatis yang datang lagi ke kita, otomatis kita produktif lagi. Jadi kayak apa yang kita, tanam itulah yang kita panen gitu. Oke. Bentar, stop dulu. Tadi kayak ada pertanyaan lagi ya? Oh iya ada. Mungkin Bang sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di sini ada Bapak Sahrudin sebagai pembina kita mungkin bisa Halo, memberikan sepatah dua patah kata untuk Iya, oke, makasih ya atas kesempatannya ya. Ya memang acaranya bagus ya, acaranya baik ya, dan otakku pun selama ini banyak berkegiatan yang baik dan kreativitas gitu kan. Ya terima kasih ya kepada Zega ya yang biar berada di ujung seberang sana gitu masih mau terlibat di dalam membina generasi-generasi yang saat ini. Oke, monggo silakan dilanjutkan ya. Saya nyimak aja dulu deh. Kasih ya. Terima kasih Oke. Pak Hasan. Terima kasih Mas. Ya. Oke Bang, lanjut ke pertanyaan. Ini ada dari Chandra lagi. Pertanyaan itu apakah konten diharuskan update tiap hari atau harus 1 hari ada konten baru Bang? Ini juga ada trik. Jadi gini, untuk konten ada bagusnya memang setiap hari, cuman gini, tergantung dari kondisi kalau saya sekarang terapkan. Ke depan saya juga bakal menerapkan membuka kayak semacam, konsultasi nggak apa-apa sih kalau misalnya nanti ada teman-teman juga mau nanya nggak apa-apa. Tapi gini, tergantung. Kalau memang kondisinya contoh udah punya IG atau punya TikTok, tapi mungkin sebelumnya itu nggak terlalu berjalan bagus, nggak punya community yang kuat, itu aku nggak bisa saranin hal lain kecuali harus setiap hari. Karena kalau memang kita nggak aktif di platform tersebut, otomatis platform tersebut memandang diri kita sebelah mata. Kayak, "Ah, ini udah nggak aktif lagi, ngapain gue prioritasin lu?" Gitu. Jadi, dia bakal bakal mengalihkan diri, baik itu Reels atau baik itu IG, baik itu TikTok, baik itu YouTube. Jadi, sampai mendapatkan momentum di mana salah satu konten yang kita bikin viral, jangan berhenti-berhenti dulu, jangan jeda-jeda. Itu memang harus. Tapi ketika udah bikin satu, terus habis itu viral nih 10.000 yang nonton, 10.000 aja tuh udah lumayan gitu, dari yang tadinya 100 gitu tiba-tiba 10.000 tuh udah bagus. Nah, terus habis itu kalian bikin konten lagi nggak lama, 10.000 lagi. Nah, berarti kalian udah punya komunitas. Di saat momen seperti itu, kalian udah boleh memfokuskan diri dari yang quantity ke quality. Itu boleh. Jadi kayak tadinya 1 minggu itu harus 7, ketika kita udah punya community yang kuat, jadi cuman publikasinya kayak 3 atau 4 kali dalam 1 minggu. Tapi, kalian harus bertanggungjawabkan, 3 atau 4 kali tersebut kontennya, usahanya sama atau melebihi dari konten yang tadinya setiap hari dipublikasikan. Effort untuk membuat konten tersebut harus tinggi. Jadi orang juga bakal lebih salut lagi dari sebelumnya dan banyak orang-orang baru lagi bakal berdatangan. Tapi kalau udah satu aja viral, menurutku itu udah hampir sama kayak investasi, kayak punya saham lah ibaratnya. Jadi konten itu udah bisa dibilang kan makanya ada di Bank Amerika kan kalau di Amerika kita bisa menggadaikan konten YouTube kita untuk minjem duit. Memang kenyataannya seperti itu. Algoritma di sosial media dan platform sosial itu kita kalau udah bikin satu yang viral, itu udah kayak investasi ke depannya bakal terus berjalan, orang-orang yang nonton, orang-orang yang follow kita bakal terus berjalan dan itu bakal terus berputar kayak bola salju. Bedanya adalah kalau misalnya kalian makin sering, ya otomatis bola saljunya bakal terus bergulir lebih cepat. Tapi saya pernah nggak ngupload 1 minggu penuh, ini males ya, mode males ya, tapi minggu lalunya ada yang konten yang viral. Saya buka lagi cek, tahu-tahu dalam 1 minggu tersebut ada yang nunggu follower sekitar 1.500 di IG. Itu dalam mode aku nggak produksi. Nah, itu aja males kategorinya, gimana coba kalau produksi gitu. Karena aku ya boleh dibilang alibi juga atau mungkin dalih ya, cuman di kantor aku megang 4 divisi. Jadi aku kadang kepecah di situ karena Indonesia aku sendiri, tapi di divisi-divisi lain aku juga harus bertanggung jawab soal perkembangan mereka. Jadi kadang nggak sempet buat konten dan
kebetulan konten kreator yang di Indonesia belum ada, baru aku sendirian dan orang juga pasti kenalnya aku gitu, nggak belum pasti belum saatnya untuk saat ini untuk, mempresentasikan orang lain, jadi ya sementara aku gitu. Cuman lagi mode males aja segitu, males upload 1 minggu nambahnya 1.000 follower. Gimana kalau niat? Iya. Pasti kalian searching di manapun, platform manapun ada yang dia bilang bahwa 30 hari dapat 100.000. Saya percaya itu bisa terjadi. Kalau emang bener-bener kuat. Platform manapun semakin kita pakai, semakin kita sering, semakin dia memberikan kita yang, lebih baik. Gitu. Jadi kalian yang harus ngukur sendiri, kalau memang kalian memang baru banget, brand-nya ini apa, atau kalau enggak menghidupkan akun lama yang enggak aktif lagi, itu wajib banget setiap hari, sampai kalian dapetin momentum dan kalian dapetin community. Tapi ketika kalian nanti tapi itu nggak boleh berhenti ya, karena aku pernah juga di kontenku yang sebelumnya, itu aku udah cukup konsisten, viral 1 terus aku diemin 2 bulan, bikin konten lagi, itu riset lagi dari nol lagi, TikTok-nya. Gitu, jadi kayak melihat, "Ah, lu kemarin udah tinggi buat gua bantu boosting juga, malah lu pergi. Ya udah nanti lagi lah, kalau lu viral lagi gua bantu," gitu. Itu beneran bisa kayak gitu. Jadi tergantung posisinya, yang penting sih ada konsistensinya sih. Gitu aja dulu. Kalau memang bisanya dari pertama setiap hari, terus habis itu, ah udah lumayan viral nih, oke deh, karena gua sibuk yang lain, gua bikinnya 3 hari sekali atau mungkin seminggu sekali, nggak apa-apa. Yang penting konsisten ke depan seminggu sekali seminggu sekali seminggu sekali seminggu sekali, gitu. Jadi si platform juga tahu, oh mengenali diri lu ternyata seminggu sekali doang, nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti, itu aja. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bang Itu Zega. aja, itu aja. Ya, Pertanyaan ini berikutnya. ada pertanyaan berikutnya dari dosen pembina Oltaku, yaitu Bapak Saharudin. Bagaimana jika konten kita menyinggung suatu kelompok, Bang? Apa yang harus dilakukan? Wah itu kayak tren anak muda zaman sekarang, lo nggak bahaya tau. Iya. Jadi ya kalau kalau saya sih pribadi nggak berusaha sekali nggak menyinggung siapapun ya. Cuman kalaupun memang menyinggung, ini balik lagi kayak yang tadi poin sebelumnya, di mana kita punya argumen yang yang kita bisa pertanggungjawabkan gitu. Jadi kita kita kan otomatis di awal konten tuh pasti bikin sesuatu yang memancing emosi dong, atau mungkin kita bisa jadi agak sedikit berbohong mungkin, atau mungkin sedikit meng-trigger komunitas tertentu gitu. Cuman di akhir itu yang penting kita harus bisa sebagai marketer otomatis kan karena aku juga membawa brand, jangan sampai kita bikin jebakan diri kita sendiri. Jadi aku bikin suatu konflik, tapi kalau memang itu jadi konflik beneran yang besar, aku udah punya siasat untuk menunggangi konflik tersebut. Jangan sampai aku nggak bisa nunggangin karena itu bakal negatif marketing, negatif branding dan, itu anti banget sebagai marketer kita kalau misal sampai terjadi namanya negatif branding itu ya bahaya banget. Jadi mending mending dibikin kalau memang sesuatu ada isu yang mau kita angkat dan itu bakal menyinggung beberapa orang, kita udah punya amunisi untuk konten selanjutnya atau membalas komentar atau mungkin meng-counter orang-orang yang tidak memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Dan kita bisa yakin menang atas mayoritas ketika kita meng-counter mereka gitu. Kalau aku sih pribadi itu tuh kayak lebih pribadi sih. Seperti itu Pak Saha. Terima kasih Bang Zega. Karena mungkin tambahan dikit karena Oh iya. kita sebagus-bagusnya, sepositif-positifnya, pasti ada aja yang nggak suka. Gitu. Karena kayak misalnya ada, aku ngasih tahu info tentang memperpanjang KTP atau mungkin tentang apa gitu, ada aja pasti ngatain gua gitu. Jadi kayak jadi kayak mungkin kayak mau bikin konten apapun pasti ada orang yang nggak setuju sih. Jadi tapi sekarang mengukurnya gampangnya itu adalah selama mayoritas yang mendukung kita itu lebih banyak daripada orang yang, nggak suka sama kita, maksudnya yang pro sama kita itu lebih banyak, lanjutin aja dulu. Tapi kalau udah itu kayak di atas 50% yang kontra sama kita, ya berarti kita emang harus stop atau harus mempertimbangkan dong yang sebelumnya, entah itu klarifikasi. Misalnya kayak kemarin ada influencer Amerika yang ke Jepang terus habis itu ngevideoin orang bunuh diri di Aokigahara gitu. Ya nalar aja itu udah pasti yang kontra banyak banget daripada yang pro. Ya satu-satunya yang dilakukan oleh influencer biasanya seperti itu ya klarifikasi, udah pasti. Karena itu negatif branding gitu. Tapi kalau selama kalian melakukan dan
dari audiens kalian itu masih banyak yang mendukung, pro-nya itu lebih banyak, dan secara nalar aja lah kita bisa pikir bahwa ini sebenarnya tindakan yang benar, nggak salah-salah banget, ya lakukan aja. Karena yang kontra udah pasti ada, mau sebaik apapun. Iya, terima kasih Bang Ziga atas jawabannya. Apa masih ada yang para peserta, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke Bang, ada satu pertanyaan lagi nih Bang dari Lutfi. Bagaimana seorang konten kreator dapat mempertahankan audiensnya? Ya, untuk mempertahankan audiens tadi kayak slide yang tadi saya udah kasih ya. Jadi, satu-satunya adalah kita dengan melibatkan mereka ke dalam kegiatan kita. Otomatis kayak misalnya kita ajukan mereka dong untuk komen, atau mungkin ajukan mereka pendapat mereka, atau mungkin kita, biarkan mereka untuk membalas. Kalau di TikTok kan kita bisa saut-sautan ya, bisa stitch ya. Nah, bikin mereka seperti itu dan say thanks, bisa, jelas itu paling paling mudah. Kayak misalnya kita udah 10.000 follower, terus habis itu kita bikin video khusus untuk mengucapkan makasih ke mereka. Hal-hal tersebut yang bikin mereka menjadi bagian dari perkembangan diri kita, otomatis pasti bisa memperkuat relasi antara kita sebagai kreator dan audiens. Malah justru melakukan bukan cuma mempertahankan, tapi makin besar. Aku yakin banget selama kita bukan membawa konten yang negatif, konten itu positif, memberikan manfaat, makanya tadi aku namanya memberikan manfaat, otomatis pasti audiens bertahan, gitu. Kalau memang audiens nggak bertahan, ya koreksi diri. Apa yang salah dari kemarin? Mungkin kita memberikannya dengan lagaknya nyolot, mungkin kita memberikan sesuatu yang tidak relevan, atau mungkin kita membuat salah tapi kita nggak klarifikasi. Hal-hal tersebut mungkin yang bisa membuat kenapa audiens kalian nggak bertahan. Cuman kalau audiens kalian bertahan, ya caranya ya dengan berinteraksi dengan mereka dan melibatkan mereka di dalam kegiatan kita, gitu, perkembangan kita. Jadi mereka kayak berada di dalam, kereta yang sama dengan Anda sebagai kreator, seperti itu. Terima kasih Bang Ziga. Mmm. Mungkin itu terakhir ya pertanyaannya, cukup di sini saja ya. Oke. Mungkin sebelum kita tutup acara talkshow pada hari ini, akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Saudara Danar. Mungkin kepada para peserta bisa dibuka webcam-nya untuk sesi foto bersama. Ya. Nah, itu. Ya, ya. Ini di lab semua nih? Iya, Bang. Barengan banget. Sisanya apa bisa membuka webcam-nya? Halo? Ini. Masih baru setengah ya. Oke oke. Oke, mungkin sudah siap ya untuk difoto. Ya, Danar. Oke. Oh. 2, 3.
Udah. Ya, terima Oke. kasih kepada saudara Danar yang telah memandu sesi dokumentasi. Mungkin sebelum selanjutnya penutup dari Bang Zega. Pada Bang Zega dipersilakan. Oke, untuk si Oltaku aja ya, karena saya sebagai salah satu dari pendirinya dulu, cuman saya ucapkan terima kasih banyak dan aku cuman berharap bahwa mahasiswa yang sekarang dari Oltaku untuk bisa memanfaatkan momen yang lagi dijalanin saat ini. Maksudnya beberapa hal yang mungkin aku seselin dari zaman dulu, maksudnya andai aku bisa lakukan lebih muda adalah aku bisa lebih resourceful terhadap banyak pengetahuan, baik itu untuk explore, jangan pernah nge-explore cuma di dalam kampus doang, dan kendalikan memiliki beberapa kemampuan yang mungkin bakal menunjang karir kalian. Contoh kayak bahasa, atau mungkin contoh, baik bahasa pemrograman, baik bahasa sehari-hari ya, itu kalau bisa dimanfaatin dan milikin hobi yang bisa membawa produktivitas dan mendatangkan hasil otomatis. Jadi kayak ngegame, kalau bisa ngegame-nya jangan cuma ngegame doang, tapi ngegame yang bisa membawa return buat kalian, entah itu di streaming, entah itu kalian jadi pro player. Tapi kalau misalnya emang nggak ngarah ke situ pun, usahakan waktu dimaksimalisasi dan jangan pernah berhenti yang namanya belajar. Oke. Terima kasih Bang Zega. Mungkin sebelum benar-benar saya akhiri acara ini, apakah Pak Sarudin, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, makasih Mas. Sebenarnya seperti Mas Zega bahas ya, seperti dari awal juga yang saya sampaikan ke awal pendirian Oltaku adalah ya sebisa mungkin ya kalau bisa sih hobi itu jadi kegiatan itu jadi menjadi benefit itu bisa jadi uang gitu. Jadi kita bisa menjalaninya itu tanpa harus terpaksa ya atau tertekan karena biasanya itu tidak ada hasil apapun gitu. Nah, Oltaku adalah tempat yang bisa mewadahi gitu. Jadi manfaatkan aja mumpung status sebagai mahasiswa, Zega sudah memanfaatkan, ya tinggal yang ada nih mau memanfaatkan atau tidak gitu. Itu aja sih dari saya ya. Makasih ya. Ya, terima kasih Pak Saran. Baiklah, akan saya ambil alih kembali. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta serta narasumber Bang Zega dan Bapak Pembina Oltaku, Bapak Sarudin yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya Dimas selaku MC mewakili seluruh panitia. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.